Halo pembaca setia Fibis News, bertemu kembali dengan saya Rimba Laut dalam program Fibis Dialog. Seperti kita ketahui, dengan adanya investment grade yang diterima oleh Indonesia memberikan satu dampak yang sangat positif bagi dunia usaha di negeri kita, tak terkecuali dalam bisnis properti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Insinyur Nanda Widya selaku Direktur Utama dari PT Metropolitan Land Tbk. Halo Pak Nanda. Ya, Apa kabar, halo, Pak? selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, baik-baik semua? Baik Pak. Luar biasa. Pak Oke. Ya, Pak Nanda, kita ketahui bahwa adanya investment grade yang diterima oleh Indonesia memberikan dampak yang positif, Pak, untuk secara keseluruhan dunia usaha di negeri kita. Secara makro, ya. Secara makro, tak terkecuali dalam dunia properti. Akan tetapi kita tidak bisa kesampingkan bahwa kita masih mengalami yang namanya krisis keuangan di Eropa. Ya. Kalau boleh kita ketahui, Pak, mungkin apakah dengan adanya kondisi krisis keuangan Eropa tersebut memberikan dampak yang buruk juga bagi dunia ekonomi di Indonesia, khususnya di bidang properti. Lalu bagaimana terhadap Midland sendiri dalam bisnisnya? Ya, saya kira dalam properti ada dampak tapi tidak besar. Karena kan properti Indonesia sekarang lebih banyak konsumennya adalah juga dalam negeri. Ya. Dan di mana pada saat makro di Indonesia saya kira baik ya. Makro kita kan positif terus. Yang mengakibatkan properti di Indonesia tetap tumbuh. Seperti contoh Medland, saya kira tumbuhnya juga sangat signifikan. Kita seperti tahun 2011, pencapaian marketing kita kurang lebih 100% di atas dari tahun 2010. Dan laba kita juga cukup, saya kira naiknya cukup besar. Ya, di mana September 2011 laba kita sudah 50% di atas laba 2010 keseluruhan. Jadi kita berharap Desember 2011 kita bisa mencapai mudah-mudahan di atas 100% daripada 2010. Dan itu adalah gambaran bahwa sebetulnya pengaruh itu tidak ada, kecil. Ya itu mungkin pengaruh bukan di properti ya, tetapi mungkin di ekspor impor ya bisa terpengaruh karena toh kita kan juga ada ke Eropa. Tetapi untuk bisnis properti, apalagi properti ini kan belum dijual kepada luar negeri, yang dimana kita harapkan bisa dijual ke luar negeri, sehingga dampaknya adalah lebih banyak ke lokal. Dan kalau kita lihat ya lokal tadi secara makro, saya kira Indonesia berpeluang besar untuk bisa tetap lebih baik, khususnya properti ya. Khususnya properti. Kira-kira strategi khusus apa nih Pak yang membuat Midland itu dapat tetap bersaing? Terlebih kita ketahui bahwa untuk 2012 ini banyak sekali kompetitor untuk perusahaan-perusahaan properti. Untuk mengembangkan Midland sendiri dan tetap menjadi kompetitor yang unggul di atas daripada kompetitor lainnya. Terlebih menarik sekali tadi Bapak sampaikan bahwa penjualan di 2011 itu mencapai kurang lebih 100%. Boleh di-sharekan mungkin Pak strategi khusus seperti apa yang dilakukan oleh Midland? Ya, saya kira Midland bergerak dalam properti ada beberapa bidang. Mungkin itu yang bisa menolong kita ya. Di mana bidang real estate dan bidang komersial. Nah, dalam bidang real estate kita ada 6 lokasi, sehingga itu tersebar di Jabodetabek. Memang kita masih di Jabodetabek, tetapi kan market terbesar di Indonesia sebenarnya Jabodetabek. Sehingga ada 6 proyek kita tersebar di Jabodetabek. Itu yang mengangkat kita untuk salesnya tumbuh. Kemudian kita punya komersial. Komersial itu yang menyangkut recurring income kita, sehingga Midland itu aman karena punya recurring income. Sebenarnya kita punya mall, kita punya hotel, kita punya plaza, dan ini sangat stabil income-nya. Dan itu saat ini 40% kita income dari recurring income, yaitu dari produk-produk komersial. Seperti contoh lah di Metropolitan Mall Bekasi, Medmall, itu ramai terus. Ya kita senang kalau ramai kan, karena itu pasti para pemilik toko punya sales yang bagus. Sehingga dengan sales yang bagus kan tentu menghasilkan income dan bisa membayar kepada ownersnya. Dan kalau real estate saya kira sasaran kita yang penting adalah memperbaiki produk. Memperbaiki lingkungan kita improve. Terus kita perbaiki, yang penting mutu rumah. Karena orang kan akan beli rumah dan lingkungan itu pasti orang akan terpengaruh besar sekali. Dan kenaikan harga daripada kita rata-rata itu antara 20-30% harga tanah. Jadi kalau mau invest,
paling cocok ya invest di properti. Properti. Ya, itu aman. Indonesia itu aman lah, tidak pernah harga tanah turun meskipun tahun 98 pada saat krisis yang luar biasa tanah tidak turun, stabil. Tapi setelah 2004 ke atas dia tumbuh lagi. Ya. Jadi saya kira kalau tanah dia ibaratkan untuk emas hitam, ya, jadi aman. Jadi saya kira paling aman ya di Indonesia ya, karena tanah punya surat. Ya. Andai kata kebakaran tuh masih ada tanahnya ya. Tapi kalau yang lain-lain bisa berbahaya juga. Seperti pas kalau kebakaran dia lumer ya. Kalau tanah kan enggak. Dan menurut saya bisnis properti di Indonesia masih punya peluang besar. Ya, menarik nih Pak, kalau tadi kita dengarkan paparan daripada Pak Nanda bahwa perjalanan Midland 2011 cukup mengesankan Pak, terlebih dengan penjualan marketing selama sebanyak 100% ya Pak ya, kurang lebih ya. Lalu bagaimana dengan target 2012 sendiri Pak? Apakah ada pencapaian tersendiri atau mungkin ada pengembangan-pengembangan yang berbeda yang akan dilakukan oleh Midland dibandingkan tahun 2011? Sebetulnya 2011 ada satu titik yang penting buat Midland, yaitu go public pada bulan Juni. Nah itu yang mengangkat kita sehingga sales kita itu tinggi, karena dengan Midland lebih dikenal di publik sehingga kita promosinya lebih gencar dan orang tahu Midland produknya seperti apa, dan ini menolong kita salesnya. Memang setelah Juni itu sales kita bagus, dan untuk tahun 2012 saya kira kita akan mempertahankan tentu dengan yang ada seperti produk-produknya itu, malah kita perbaiki lagi, dan kita akan membuat juga beberapa produk-produk baru terutama komersil. Seperti kita di Bekasi, kita sedang bangun adiknya Metropolitan Mall lah, yaitu kita sebut namanya Grand Metropolitan, di mana untuk middle up. Kalau Metropolitan Mall kan kita settingnya adalah untuk di middle, tapi untuk Grand Metropolitan adalah middle dan middle up. Kemudian Horizon, kita ada hotel, kita tambah sekarang 160 kamar, kita tambah 100 kamar lagi, dan kita perbesar ruang-ruang function room, sehingga function room ini pada saat ini sudah sekitar 30-an, dan ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang Jakarta mengadakan seminar ataupun rapat-rapat itu di Bekasi. Lalu bagaimana Pak mengenai program corporate social responsibility daripada Midland sendiri? Ya, kita di Midland itu tidak memakai nama CSR, kita pakai corporate, bukan, kita tidak pakai corporate social responsibility, tetapi corporate social activity. Kasih, beri tanpa memikirkan untuk kembali lagi. Nah, activity kita CSR ini, CSA ini sudah kita memiliki satu yayasan, namanya Yayasan Metropolitan Peduli. Dan ini gerak langkahnya saya kira kita sudah bentuk tahun 2000. Kita banyak ambil spesialis, yaitu bibir subing dan katarak. Jadi bibir subing mungkin kita sudah lebih dari 800 anak, katarak mungkin lebih dari 1000. Kemudian kita secara berkala di proyek-proyek kita mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis. Itu saya kira sudah lebih dari 10.000 orang lah. Dan kita juga aktif kalau ada bencana-bencana. Demikian program Fibis Dialog pada kesempatan kali ini bersama dengan Bapak Insinyur Nanda Widya. Sampai jumpa pada kesempatan Fibis Dialog berikutnya. Enjoy your day and have a nice day.